Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Bupati yang saya hormati, saya semua kepala PD, mungkin yang paling teristimewa Ibu Maryam bersama sang pujaan hati Bapak Kaisalman serta seluruh hadirin yang berbahagia. Saya tidak tahu mulai dari mana. Yang pasti saya kira tentang persiapan konsil itu jauh-jauh hari itu sudah dikomunikasikan. Apalagi mungkin mentor ada di samping terus. Jadi kesiapan mental saya kira sudah cukup ya. Tapi yang jelas memang patut disyukuri oleh Ibu Maryam bahwa Ibu Maryam ini pensiun, artinya meninggalkan jabatan. Yang kita hindari sebagai ASN itu jangan sampai jabatan yang meninggalkan kita. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati. Karena tidak sedikit teman-teman ASN kita yang punya jabatan belum waktunya sudah ditinggalkan oleh jabatan. Tentu banyak permasalahan. Nah, ini harus menjadi catatan bagi kita yang perlu kita renungkan. Karena tidak mudah dalam perjalanan, kadang-kadang kita menganggap perjalanan kita ini sudah di atas rel, tapi bisa juga kita sudah asik ya di atas rel menurut kita, tapi ternyata belum tentu menurut kacamata pihak-pihak yang tentu berkompeten. Oleh karenanya salah satu ikhtiar agar kita tentu bisa mencapai apa yang sudah disampaikan Pak Bupati tadi, bahwa kita bisa sampai kepada akhir masa yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan. Kita harus terus tentu berikhtiar, terus menjaga komunikasi mulai dari bawahan, samping juga sesama dinas secara terkoordinasi, apalagi kepada pimpinan, agar tentunya ikhtiar-ikhtiar seperti itulah yang insya Allah akan mengantarkan kita sampai ke akhir pensiun sesuai dengan aturan perundang-undangan. Artinya ya kita yang meninggalkan jabatan sama dengan adminda saya ini Pak Faisal. Beliau ini pencapaiannya luar biasa, bahkan di tingkat provinsi beliau mulai dari Bapeda terus ke asisten, bahkan pernah menjabat sebagai PJ Sekda. Saya juga belum punya pengalaman yang sama seperti Pak Faisal. Kita waktu PJ sama-sama, saya di Balut, Pak Faisal di Bangket itu PJ. Jadi menikmati juga Pak sebagai bupati, ya, artinya kan bisa mengendalikannya daerah secara otonom. Nah, alhamdulillah tugas-tugas itu bisa kita selesaikan dengan baik, dan ternyata setelah pensiun, karena saya sama dengan Ibu Iyam kalau waktunya pensiun 1 Januari. Nah, hanya saya memang tadi saya bilang sama Ibu Iyam, saya pada saat itu saya pensiun karena kan nanti sampai jam 00 baru kita pensiun sebetulnya. Itu jabatan itu Ibu Iyam nanti sampai jam 00 sebentar malam, pas perpisahan tahun itu baru pensiun karena besok terhitungnya kan 1 Januari kan. Nah, jadi tentunya ini patut kita syukuri. Mudah-mudahan ke depan sesuai arahan Pak Bupati, tentu jangan hanya berhenti ketika kita sudah tidak pensiun lagi, kita sudah tidak ingin berbakti lagi kepada bangsa dan negara. Padahal masih banyak peluang-peluang ke depan. 2029 itu masih terbuka. Ya, mungkin bisa masuk ke partai politik, ya. Dan ini Bu yang punya kayaknya aura gitu. Jadi saya
juga ini saya pensiun 1 Januari. Pada saat itu karena saya tidak punya latar belakang di bidang politik, yang latar belakang saya memang yang pernah saya hidupi adalah sebagai anak petani. Nah, terpaksa harus mengelola kebun. Ya. Sempat 2 kali panen, ya, panen jagung, panen kacang, tapi kacang benaran ya, bukan kacang-kacang. Akhirnya pada saat bulan Desember, saya dikejutkan dengan telepon dari rupanya seorang pria yang ganteng mengajak saya. Itu bulan Desember, saya ingat tanggal 27 Desember. Saya pas masih di Pagimana, di Koramil 2 sana. Koramil 2. Jadi saya di sana, tiba-tiba muncul telepon. Saya belum pernah ketemu dengan Pak Adi, Pak Bupati kita yang sekarang ini. Beliau menyapa, saya bilang, saya nanti kan ada Pak Haji ini. Ya, saya bilang, jadi Pak, beliau mengajak saya bilang, saya ini sudah pensiunan, sudah pensiunan. Beliau mengajak sudah jalan-jalan dulu ke Jakarta. Akhirnya saya Januari saya ke Jakarta, tanggal 4 Januari itu ketemu langsung dengan beliau. Alhamdulillah, rupanya Allah mempertemukan dan dari sanalah kita mulai berupaya berikhtiar dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih bersama-sama. Artinya apa? Pengabdian itu masih terus berlanjut. Jadi walaupun tentunya insya Allah ke depan Allah selalu memberikan keberkahan dan kita semua sehat walafiat dan tidak menutup kemungkinan untuk yang hadir semua ini akan punya peluang yang sama untuk itu. Oleh karenanya walaupun sudah pensiun harus semangat tetap menyala-nyala. Inilah yang saya dapat sampaikan dan tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Iam yang sudah kurang lebih 32 tahun memberikan dedikasinya terhadap kemajuan Kabupaten Banggai sehingga Kabupaten Banggai sudah berada pada posisi sampai saat ini yang kita saksikan bersama, kita rasakan bersama bagaimana tentunya kita melihat Kabupaten Banggai kalau dibandingkan dengan dulu kita masih sekolah tahun 77 ya di SMA ini masih orang bilang masih semua banyak empang di situ ya yang ada cuma bioskop Ramayana dengan Nusantara. Namun mungkin insya Allah ke depan tentu kalau dulu ada bioskop Ramayana dengan Nusantara, insya Allah ke depan Pak Bupati punya cita-cita orang bilang expand atau kali-kali satu, insya Allah bisa diwujudkan. Tapi atas kerjasama kita semua, atas doa kita semua, nah, harapan itu insya Allah akan memberikan jaminan sehingga rakyat Kabupaten Banggai akan lebih sejahtera ke depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.